Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas kuliah gizi kuliner dosen pengampu Ibu Nani Suryani SGZ M Biomed. Perkenalkan, nama saya Jamil Mubarak, NIM 19S10302, Prodi S1 Gizi. Tema pada kali ini adalah pengenalan, persiapan, dan memasak berbagai jenis bahan makanan. A. Kelompok sumber karbohidrat. A. Kelompok sumber karbohidrat. Dalam pola menu makanan Indonesia, bahan makanan sumber karbohidrat disebut makanan pokok. Namun dalam pola makan internasional atau kontinental digunakan sebagai pendamping makanan utama atau main course. Ada banyak bahan makanan sumber hidrat arang, yaitu golongan serealia, golongan umbi-umbian, golongan buah sukun. B. Kelompok bahan makanan hewani. Protein hewani terbagi atas golongan daging hewan berkaki 4, yaitu sapi. Terdapat pula jenis protein hewani lain, kelinci. Sedangkan dari kelompok unggas, yaitu ayam buras, ayam ras, dan kampung, burung, kalkun, itik, ikan air tawar, dan air laut, serta aneka jenis telur. Untuk umum yang digunakan protein hewani yang dibahas pada tema kali ini yaitu sapi, ayam, telur, ikan, dan seafood. Masuk pada yang pertama yaitu daging. Beberapa alasan mengapa daging perlu diolah terlebih dahulu adalah agar meningkat rasanya, agar lebih lembut, dan agar protein yang terkandung dapat menggumpal sehingga mudah dikunyah dan dicernakan. Cara memasak daging tergantung pada tingkat keempukan atau kualitas daging itu sendiri. Semakin tua binatang, semakin rendah mutu dagingnya. Hal tersebut juga berlaku pada binatang ternak yang banyak bergerak. Semakin banyak bergerak dan semakin rendah kualitas dagingnya. A. Persiapan memotong hingga memasak daging. 1. Pilih bagian daging sesuai dengan jenis masakan yang akan dibuat. 2. Perhatikan kesegaran daging serta arah seratnya. 3. Potong daging sesuai dengan masakan yang akan dibuat. Potongan tipis untuk oseng tumis daging. Daging terlebih dahulu dibekukan, kemudian iris tipis seperti daging sukiyaki. 4. Selain daging dalam bentuk potongan, ada yang dalam bentuk daging cincang. Misalnya untuk masakan sate pentul, bakso daging, dan sambal goreng. Berikut adalah contohnya. Gambar potongan cube, potongan dendeng atau empal, tumis, daging giling, daging sukiyaki, dan steak. B. Persiapan memasak daging, mengempukkan, dan memberi bumbu. 1. Beberapa masakan sebelum diolah ada yang dilakukan dengan merendam bumbu, marinade. Apakah bumbu dalam keadaan mentah atau bumbu dimatangkan? Misalnya, pada sate berbumbu matang, proses merendam bumbu kurang lebih 10-60 menit. 2. Beberapa ada yang memerlukan perlakuan diempukan terlebih dahulu. Untuk sate mentah, seperti kambing dan sapi, sebaiknya daging tidak dicuci. Bila perlu diempukan dengan menambah papain atau dibungkus daun pepaya. Lakukan sebelum memasak selama kurang lebih 1 jam. Daun pepaya sedikit dimemarkan dan daging terbungkus rapat. 3. Proses mengempukan daging lain adalah merebus terlebih dahulu. Semakin tinggi suhunya, semakin empuk. Artinya, dengan alat pressure cooking, maka daging akan cepat empuk. 4. Mengempukan daging. Catatan, keberhasilan memasak daging dikatakan berhasil tidak saja dari bumbu yang tepat. Bentuk akhir masakan yang benar, bumbu yang meresap hal yang paling utama dari hasil masakan daging. Ialah dapat dimakan dengan nikmat, yaitu tidak keras, alot, atau liat. 2. Telur. Telur merupakan bahan makanan bergizi tinggi karena kandungan proteinnya yang sempurna, yaitu vitamin A, tiamin, riboflavin, dan juga mengandung vitamin D. Vitamin D dari telur merupakan penyumbang terpenting bagi tubuh karena bahan makanan lainnya umumnya mempunyai kandungan vitamin D yang rendah. Sebagai bahan makanan, telur mempunyai kelebihan yaitu nilai biologi protein telur sangat baik, mudah dicerna, dan tinggi kandungan asam amino esensialnya. Persiapan memasak telur. Memecahkan telur bila akan digunakan semua bagian, maka cukup meletakkan bagian tengahnya saja dan langsung dibuka. 2. Mengocok telur gunakan garpu untuk mencampur telur putih dan kuning dalam jumlah sedikit dan tidak membutuhkan busa. Berikut adalah contoh masakan dasar telur: boiling, poaching, scramble eggs, frying pan frying eggs, omelet atau dadar, dikukus, steam, dan bain-marie dalam oven. Pada samping kanan adalah contoh dari
Hasil olahan dari telur yaitu flat omelette, folded eggs plus sayuran, softball omelette, poached eggs, scrambled eggs, bain marie oven, dan berbagai jenis boiling sesuai dengan tingkat kematangan. 3. Ayam dan unggas. Pada umumnya unggas yang dipergunakan dalam pemasakan adalah ayam, itik, kalkun, angsa, dan bermacam-macam burung. Umur binatang merupakan faktor yang paling menentukan dalam pemilihan unggas. Umur ini pula yang menentukan metode pengolahan unggas. Ayam terbagi atas ayam ras dan ayam bukan ras. Ayam ras, 2 ayam ras lunak, 3 ayam bukan ras yaitu ayam kampung. Persiapan dan memasak ayam. 1. Membersihkan bulu halus dan mencuci bersih dengan air mengalir bagian luar dan dalam. 2. Memotong ayam. 3. Mengikat ayam untuk dimasak utuh. 4. Membumbui ayam, merendam dengan bumbu. Teknik masak media air dapat dibuat aneka jenis soto, frikadel kokos, kotel ayam, pindang ayam, pepes ayam, tim ayam. Begitu juga teknik masak kering aneka ayam panggang dengan berbagai bumbu, yaitu terpenting adalah diproses memberikan bumbu agar bumbu yang diberikan meresap. Pada samping kanan adalah contoh dari ayam bekakak, bagaimana cara memotong dengan potong 4, lalu potongan ayam 10 hingga 12 bagian. 4. Ikan. Ikan mempunyai senyawa bioaktif yang sangat baik untuk kesehatan, yaitu protein dengan asam amino dengan daya cerna yang tinggi dan mudah diserap, lemak dengan omega 3 di samping vitamin dan mineral, terutama pada ikan air laut, sehingga dari kandungan inilah maka ikan sangat baik untuk pertumbuhan, utamanya sel otak. Beberapa contoh potongan ikan sebagai berikut: fillet, dressed fish, loin, whole, stick, atau darn butterfly fillet. Cara memasak ikan yaitu menggoreng, mengukus, merebus, stir frying, dan microwave. Pada samping kanan adalah contohnya: whole, drown, dress, potong kepala dan buntut, stick, single fillet, dan butterfly fillet. 5. Seafood. Seafood adalah makanan berasal dari laut. 1. Udang. Tekstur daging masih keras, warna tidak berubah menjadi merah, bau segar dan kepala tidak mudah copot. 2. Cumi-cumi dan sotong. Tekstur daging masih kenyal, tidak berbau, kepala cumi tidak mudah copot. 3. Kerang. Tekstur daging masih kenyal, bau masih segar. 4. Rajungan. Biasa dijual mati, maka kesegaran dapat dilihat dari aroma dan tubuh rajungan tidak terlepas-lepas, capit, dan lain-lain. 5. Kepiting, dijual dalam keadaan hidup. Berikut adalah cara membersihkan bahan makanan seafood. Pada samping kiri adalah cara membersihkan cumi-cumi dan sotong. Pada samping kanan cara membersihkan udang, rajungan, dan kepiting. 6. Protein nabati. Sumber bahan makanan nabati atau protein nabati berasal dari kacang-kacangan dan hasil olahnya. Secara garis besar, kacang-kacangan terbagi atas kelompok nut yang mengandung lemak nabati dan kelompok bean. 1. Tempe, 2. Tahu, 3. Oncom, 4. Susu, 5. Tauco, dan 6. Kecap. Berikut adalah contoh protein nabati. Tempe, macam-macam tahu seperti tahu Cina, macam-macam oncom seperti oncom merah dan oncom hitam, dan hasil olahannya yaitu susu kedelai, tauco, dan kecap. 7. Sayuran. Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang banyak, serta kandungan bioaktif lain yaitu fitochemical dan serat. Vitamin terbagi atas vitamin yang larut dalam air dan mudah rusak, serta vitamin tidak larut air. Kesegaran merupakan hal yang utama mutu sayuran, karena kandungan zat gizi semakin singkat waktu memasak semakin baik. Bahkan kalau mungkin dimakan segar, sayuran dikatakan matang apabila sesuai dengan yang diinginkan. Berikut adalah contoh potongan sayur. Pada samping kiri adalah contoh potongan sayuran biasanya dilakukan pada wortel, bawang
bawang bombay, eh, potong dadu. Lalu pada samping kanan adalah contoh yang digunakan untuk memotong bawang, kentang dan wortel, eh, tomat, timun, dan di bawahnya adalah macam-macam potongan dari daun bawang, bawang bombay, wortel, dan lain-lain. 8. Buah-buahan. Buah-buahan yang beraneka warna dan ragam merupakan sumber antioksidan yang potensial untuk kesehatan tubuh. Selain mengandung vitamin mineral, hidrat arang, lemak juga mengandung serat. Mengkonsumsi buah yang baik adalah tidak dimasak. Persiapan mengolah, memasak buah, memotong buah, penting diperhatikan memilih alat motong yang tepat. Pisau yang digunakan tidak menimbulkan browning dan berubah warna sehingga pilih pisau stainless steel. Mengolah buah. 1. Tidak dimasak, buah potong, rujak, asinan, minuman buah, jus, dan sari buah. 2. Dimasak, contohnya puding buah, koktail, atau es buah. Berikut adalah contoh memotong buah. 1. Pisau tajam. 2. Perhatikan buah browning. 3. Potongan tersusun, rapi. 4. Talenan bersih. 5. Beberapa buah ada alat pemotong khusus. 6. Hidangkan dengan piring ceper plus potongan jeruk lemon. 9. Kue-kue dan makanan kecil Indonesia. Bahan dasar yang digunakan sebagian besar merupakan bahan makanan sumber karbohidrat dan sebagian protein dan lemak. 1. Umbi-umbian, singkong, ubi rambat, talas, kentang, dan lain-lain. Serealia, beras, beras ketan, jagung, dan lain-lain. Tepung-tepungan, tepung beras, tepung ketan, tepung sagu, tepung tapioka, dan tepung hunkwe. Teknik pemasakan, dikukus, direbus, digoreng, dipanggang, dan sebagian dibakar. 1. Menguleni, mengaduk atau mengocok adonan dengan tangan. 2. Menggoreng. 3. Mengukus. 4. Merebus. 5. Memanggang. Berikut adalah contoh teknik memasak kue. Pada samping kiri adalah contoh dari menguleni atau mengocok atau mengaduk adonan. Pada samping kanan adalah contoh mengukus dan merebus. 10. Mengenal aneka cetakan kue tradisional. Kue-kue tradisional Indonesia menggunakan cetakan dari bahan-bahan yang bermacam-macam, mulai dari logam, porselen, hingga tanah liat. Mangkok-mangkok besar dan kecil dari keramik dan aluminium. Cetakan serabi dan apem terbuat dari tanah liat. Cetakan carabika, pukis terbuat dari kuningan. Cetakan kueku terbuat dari kayu dan loyang. 11. Menangani cetakan. Cetakan dari tanah liat dan kuningan memerlukan penanganan khusus sebelum digunakan, terlebih lagi bila cetakan tersebut baru. 1. Bersihkan dahulu, diusap-usap dengan ampas kelapa sampai mengkilat. Setelah dipakai, olesi dengan minyak. Jangan dicuci agar sewaktu dipakai kembali kue tidak lengket. 2. Direndam dengan minyak goreng sebelum digunakan. Untuk cetakan baru dari baja, ada cara lain agar tidak lengket, yaitu olesi dengan telur 1 butir yang dicampur dengan minyak 1 SDM hingga berkerak. Ulangi 2-3 kali sebelum cetakan digunakan. 12. Mengenal bahan kue tradisional. Membuat kue tradisional Indonesia gampang-gampang susah. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam membuatnya, dibutuhkan kecermatan dalam teknik memasaknya. Juga pemilihan bahan yang berkualitas baik dan standar dan mutu di setiap daerah berbeda. Tepung beras dan tepung beras ketan, tepung kanji, tepung sagu aren, tepung hunkwe, dan tepung terigu. 13. Gula. Gula merah disebut juga gula Jawa, disebut juga gula kelapa. Terbuat dari air bunga kelapa yang direbus dengan kental. Pilih warna yang tidak terlalu coklat. Kualitas yang kurang baik biasanya ditambahkan atau bercampur dengan tepung kanji dan kotoran. Kualitas yang baik itu bebas kotoran dan banyak di pasar swalayan. Gula aren terbuat dari air bunga enau yang dikeringkan, dijual dalam bentuk sudah dicetak seperti gula merah. 1. Gula aren yang butiran disebut gula semut palm suiker. Warna gula aren lebih mudah dan rasanya lebih manis. Jangan menggunakan gula semut untuk menggantikan gula merah atau gula aren. 14. Santan. Diperoleh dari kelapa yang diparut. Pilihlah kelapa yang tua, kulit coklat tua dan kering. Kupas kulitnya agar santan yang dihasilkan putih. 1. Santan kental, santan encer, santan instan, dan membuat santan sendiri tidak diparut. 15. Pewarna dan pemberi aroma pembentuk adonan. Berikut adalah merupakan pewarna dan pemberi aroma pembentuk adonan.
pewarna alami, air pandan, pewarna sintetis, air kapur sirih, dan abu merang. 16. Membuat kue dengan ragi. Ragi dapat dikategorikan tumbuhan kapang atau jamur, tapi dalam memasukkan kue tradisional, Indonesia dapat digunakan sebagai ragi. Prinsip ragi menghasilkan gas karbon dioksida dari hasil peruraian karbohidrat dalam adonan. 3. Ragi gas, 4. Ragi instan. Pada gambar di atas adalah contohnya dari 1. Ragi gas, 2. Ragi instan, lalu ragi tapai dan tapai singkong. 17. Kiat membuat kue tradisional Indonesia yang menggunakan ragi. Berikut adalah kiat membuat kue menggunakan ragi. 1. Menguleni, mengocok atau mengaduk adonan. 2. Mengembangkan fermentasi. 3. Membantu mempercepat pengembangan adonan. 4. Memasak adonan. 5. Bila ragi tidak memuai, segera tambahkan ragi ke dalam adonan dan tepuk-tepuk adonan supaya tercampur dengan baik. Ringkasan. Mengenal dan mempelajari persiapan dan memasak bahan makanan adalah bagian dari pembelajaran sebelum melakukan pengembangan kuliner. Kelompok hidrat arang terdiri dari bahan makanan dari serealia. Berikut hasil olahnya dalam kuliner Indonesia. Karbohidrat merupakan makanan pokok. Ada berbagai cara menyajikan makanan pokok. Kelompok protein hewani, daging, ayam, ikan, dan seafood. Kelompok sumber makanan ikan sebagai makanan sumber protein hewani yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh sangat cepat dalam memasaknya. Hal ini berkaitan dari komposisi daging ikan dan kandungan protein, sehingga dalam memasak ikan tidak perlu terlalu lama dan agar kandungan zat gizi dan bioaktif makan. Protein nabati terdiri dari aneka jenis kacang-kacangan dan hasil olahnya. Primadona protein nabati Indonesia adalah tempe yang mempunyai kebaikan yang sangat banyak. Sehingga mengolah tempe harus diperhatikan. Makanan kecil Indonesia terbuat dari bahan utama, aneka hidrat, arang, dan hasil olahnya dengan menggunakan aneka jenis bahan pembantu untuk membentuk adonan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.